Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan. Untuk mengakhiri perlawanan itu, Cailin kemudian menggunakan metode yang jauh lebih mengerikan. Puluhan sisik di tubuhnya terlepas dan berubah menjadi puluhan jiwa. 7 warna surga menelan Python yang nyata. Ular-ular spiritual itu segera menjalin jaring energi yang terus menyusut dengan kekuatan absolut. Menyadari bahwa ajalnya sudah di depan mata, Huang Tian terpaksa mengecilkan tubuhnya kembali ke wujud manusia demi mencari celah untuk melarikan diri. Namun tepat saat ia merasa berhasil lolos, sebuah ekor pelangi raksasa menghantamnya dari langit dengan kekuatan yang seolah mampu menghancurkan dunia. Tubuh Huang Tian pun terlempar layaknya bola meriam, menghantam bumi dan menciptakan sebuah ngarai raksasa selebar 10.000 kaki yang membentang hingga ke cakrawala. Di sisi lain, saat debu perlahan mengendap di jurang tempat Huang Tian terkapar tak berdaya, sosok Python 9 warna itu mulai mengecil. Cahaya cemerlang menyelimuti tubuhnya, lalu perlahan membentuk siluet seorang wanita. Tak lama kemudian, cahaya itu memudar sepenuhnya menyingkap wujud Cailin yang telah kembali ke bentuk manusianya. Ia berdiri di angkasa dengan keanggun seorang ratu yang dingin dan tak tersentuh. Kecantikannya yang luar biasa berpadu dengan aura Daosheng yang baru saja ia capai, menciptakan pesona yang sanggup melumpuhkan mental siapapun yang memandangnya. Cailin lalu mengulurkan tangannya yang halus memberi isyarat agar puluhan jiwa ular 7 warna kembali menyatu ke dalam tubuhnya. Yao Ming dan para ketua lainnya hanya bisa berdiri terpaku. Mereka menyadari bahwa jiwa-jiwa tersebut bukanlah energi buatan, melainkan kumpulan jiwa kuno yang sangat langka dan bernilai tak terukur. Dengan sikap santai, Cailin menyapu pandangannya ke arah kerumunan, memancarkan martabat agung yang membuat para pejuang suku Heavenly Diamond Phoenix gemetar, ketakutan, dan tak berani bergerak meskipun pemimpin mereka kini terluka parah. Di atas permukaan 9 musim semi yang tenang yang baru saja bergejolak, kehadiran Cailin dalam wujud manusianya membawa ketenangan yang mistis sekaligus mencekam. Xiaoyan, yang biasanya selalu waspada, sempat terpaku selama beberapa detik. Ia menatap sosok wanita di depannya yang mengenakan gaun berwarna 9 warna, yang anggun dengan lekuk tubuh yang begitu sempurna, hingga mampu membuat jantung siapapun berhenti berdetak. Senyum Cailin yang malas, namun mempesona menjadi pemandangan yang jarang ia lihat selama bertahun-tahun masa retreatnya. Dengan suara yang masih sedikit serak karena kelegaan yang luar biasa, Xiaoyan memastikan bahwa Cailin telah menyelesaikan retreatnya sambil perlahan melayang mendekat. Ia bahkan mengabaikan ribuan pasang mata yang menatap mereka dengan penuh keterkejutan. Cailin menanggapi dengan anggukan ringan, lalu menyatakan bahwa retreatnya memang telah selesai. Ia melangkah di udara, seolah berjalan di atas air, mendekati Xiaoyan, hingga aroma harum yang segar dan menggoda terhirup olehnya. Pada saat yang sama, Cailin menilai bahwa kekuatan Xiaoyan juga telah tumbuh secara signifikan. Melihat hal itu, Cailin mengangkat alisnya yang melengkung indah, lalu dengan gerakan kilat yang tak terduga, mencoba menusukkan jarinya ke arah dada Xiaoyan untuk menguji refleksnya. Xiaoyan hanya tersenyum tipis dan membalasnya dengan benteng api merah muda. Menyadari hal tersebut, Cailin pelan memahami bahwa meskipun ia telah menjadi jauh lebih kuat, suaminya masih tetap menjadi puncak yang sulit ia lampaui. Sontak Xiaoyan meraih pergelangan tangan Cailin yang halus seperti giok. Pada saat itu ia melihat simbol-simbol ular 7 warna yang tampak hidup merayap di bawah kulit putihnya. Cailin kemudian menjelaskan dengan suara pelan bahwa di dasar mata air suci, ia telah menemukan sisa-sisa peradaban kuno, Heaven Swallowing Python. Simbol-simbol tersebut merupakan jiwa-jiwa leluhur yang telah ia serap dan satukan dengan tubuhnya. Mendengar penjelasan itu, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa kekuatan destruktif yang ditunjukkan Cailin saat melawan Huang Tian itu berasal dari akumulasi kekuatan ribuan tahun garis keturunan. Saat ini Cailin memang berada di tingkat Daosheng bintang 4. Namun dengan bantuan jiwa leluhur tersebut, efektivitas tempurnya mampu mengancam ahli bintang 5 sekalipun. Di sisi lain, atmosfer di kejauhan tetap gelap. Huang Tian merangkak keluar dari lubang raksasa di tanah dengan tubuh yang gemetar. Pemimpin suku Heavenly Demon Phoenix itu tampak sangat menyedihkan.
Harga dirinya sebagai penguasa langit telah hancur berkeping-keping oleh ekor ular Cailin. Ia menatap pasangan di hadapannya dengan rasa iri dan ketakutan yang mendalam. Menghadapi Xiaoyan saja sudah membuatnya menderita, dan kini muncul seorang 9 warna surga menelan piton yang mistis. Dengan napas tersengal, Huang Tian akhirnya mengakui kekalahannya. Namun Xiaoyan bukanlah sosok yang mudah memaafkan jika menyangkut keselamatan orang-orang yang ia cintai. Dengan nada sedingin es, ia mempertanyakan apakah pengakuan kalah saja cukup untuk membayar gangguan terhadap retreat istrinya. Bersamaan dengan itu, api surgawi di sekeliling tubuhnya kembali berkobar, menandakan bahwa ia siap mengakhiri nyawa Huang Tian di tempat itu juga. Pada saat yang sama, Cailin pun bersiap. Kilauan 9 warna mulai menyelimuti tangannya, siap memberikan serangan terakhir yang akan menghapus jejak Huang Tian dari benua ini. Kendati demikian, tepat sebelum Xiaoyan melancarkan serangannya, Huang Tian mengungkapkan sebuah informasi yang bagaikan bom waktu. Ia menyatakan bahwa jika Xiaoyan membunuhnya sekarang, maka ia hanya akan membuang waktu. Karena pada saat yang sama, sahabat kecil Xiaoyan sang kaisar naga sedang berada di ambang kematian. Huang Tian mengungkapkan bahwa selama Xiaoyan sibuk di sini, 3 Raja Naga pemberontak telah melancarkan serangan total ke Pulau Naga Timur. Sontak jantung Xiaoyan seakan berhenti berdetak. Ia segera memeriksa segel naga di telapak tangannya, simbol koneksi jiwanya dengan Xian. Matanya membelalak saat melihat cahaya segel itu meredup drastis dan bergetar hebat, pertanda bahwa Xian sedang berada dalam bahaya maut atau terluka sangat parah. Rasa panik yang belum pernah ia rasakan sebelumnya langsung menyapu seluruh pikirannya. Bagi Xiaoyan, Xian adalah keluarga, dan tidak ada dendam terhadap Phoenix yang lebih penting daripada keselamatan gadis kecil itu. Tanpa membuang 1 detik pun, Xiaoyan merobek ruang kosong di depannya, menciptakan celah spasial yang stabil menuju alam kosong. Ia tidak lagi memedulikan Huang Tian maupun pasukan Phoenix lainnya. Kecepatan kini menjadi segalanya. Namun sebelum melangkah masuk ke dalam celah ruang tersebut, ia menoleh kembali ke arah Huang Tian. Tatapannya begitu tajam, hingga seolah mampu menembus jiwa sang penguasa Phoenix. Dalam sumpah yang dipenuhi amarah, Xiaoyan memastikan bahwa jika sesuatu terjadi pada Xian, maka tidak akan ada tempat di dunia ini bagi suku Heavenly Demon Phoenix untuk bersembunyi. Setiap nyawa di sukunya akan ditumbalkan untuk menebusnya. Niat membunuh yang pekat itu bergema di seluruh wilayah, membuat Huang Tian dan para ketua Phoenix mematung dalam ketakutan. Setelah itu, Xiaoyan dan Cailin melesat masuk ke dalam celah ruang, meninggalkan kehancuran di wilayah binatang, menuju medan perang yang jauh lebih berdarah dan menentukan di Pulau Naga Timur, di kedalaman alam kosong yang biasanya sunyi dan hampa. Sebuah anomali mengerikan tengah berlangsung, ribuan mil dari Pulau Naga Timur. Sebuah pulau naga besar yang dahulu menjadi pusat kekuatan suku Naga Utara, kini telah berubah menjadi pemandangan yang mampu menghantui mimpi siapapun. Pulau itu tidak lagi tampak seperti daratan, melainkan telah berubah menjadi gumpalan daging dan darah raksasa yang terus berdenyut diselimuti kabut merah pekat dengan bau amis logam yang memuakkan. Inilah formasi demon transformasi naga. Teknik ini merupakan sejarah hitam suku naga Void kuno. Sebuah metode kultivasi terlarang yang dianggap terlalu biadab, bahkan bagi standar binatang buas. Inti dari formasi tersebut sederhana namun brutal, yakni mencairkan setiap garis keturunan naga di dalamnya menjadi esensi darah murni untuk diserap oleh satu individu di pusatnya. Dalam kegilaannya mengejar kekuasaan, Raja Naga Utara telah mengaktifkan formasi ini di seluruh pulau, menumbalkan ribuan rakyatnya sendiri, termasuk para sesepuh yang selama ini setia kepadanya di luar batas formasi mematikan itu. Penatua Zuli dan pasukan elit dari Pulau Naga Timur berdiri dengan tubuh gemetar. Mata mereka memerah ketika menyaksikan pemandangan tersebut. Keinginan untuk menerobos masuk begitu kuat. Namun mereka tahu bahwa siapapun yang memiliki darah naga akan langsung terurai menjadi cairan jika melintasi batas cahaya darah itu. Dalam kemarahan dan keputusasaan, Zuli meluapkan sumpah serapahnya, menyadari bahwa Raja Naga Utara benar-benar telah menggunakan teknik terkutuk peninggalan leluhur tertuanya.
Tak lama kemudian, dari dalam kabut darah yang kental, sebuah sosok raksasa muncul dengan langkah berat yang menggetarkan fondasi pulau. Makhluk itu tidak lagi bisa disebut manusia maupun naga yang agung. Tubuhnya membengkak hingga setinggi beberapa meter, dengan otot-otot yang berdenyut liar, seperti cacing raksasa di bawah kulit yang terus mengeluarkan uap darah panas. Namun pemandangan paling menjijikan terletak di kepalanya tempat 3 wajah tumbuh menyatu secara abnormal, yakni wajah Raja Naga Barat, Raja Naga Selatan, dan di bagian tengah wajah Raja Naga. Raja Naga bukan hanya membantai rakyatnya sendiri, tetapi juga telah melahap tubuh fisik dan jiwa kedua sekutunya demi mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Keenam matanya merah, darahnya memancarkan aura keganasan murni. Sementara di tangannya tergenggam sebuah pedang besar yang terbentuk dari kristal darah yang terus berdenyut. Di tengah medan perang yang telah hancur, Xian berdiri dengan sisa-sisa kekuatannya. Pakaian emasnya robek di banyak tempat, dan kulit putihnya kini ternodai darah. Pedang pembunuh naga di tangannya bergetar hebat mengeluarkan dengungan lirih, seolah meratapi kehancuran sukunya. Meskipun ia adalah kaisar naga yang sah, Xian sama sekali tidak sanggup menghadapi monster yang diperkuat oleh ribuan tumbal darah. Berkali-kali tubuhnya terhempas oleh kekuatan fisik makhluk itu. Kekuatan yang kini setara dengan Daus yang bintang 5 tingkat tinggi, atau bahkan telah mendekati bintang 6. Dalam tawa gila yang keluar bersamaan dari 3 mulut, Raja Naga Utara memamerkan kegilaannya. Ia menyatakan bahwa inilah penyatuan sejati, dan bahwa dengan darah Xian, garis keturunannya akan mencapai kesempurnaan. Setelah itu ia menangkap beberapa prajurit naga yang masih hidup dan melemparkannya ke arah Xian seperti peluru. Karena kelembutan hatinya, Xian terpaksa mengerahkan sisa energinya untuk menangkap dan mengirim para prajurit tersebut keluar dari formasi tindakan yang justru membuat pertahanannya semakin terbuka. Kendati demikian, sebuah hantaman telak dari kepalan tangan monster itu akhirnya mendarat di bahu Xian. Suara tulang yang retak terdengar jelas di tengah kesunyian alam kosong. Tubuh Xian terlempar ratusan meter, sementara darah segar bercampur esensi emas kaisar menyembur dari mulutnya. Saat ia berusaha bangkit, pandangannya mulai mengabur, dan auranya meredup hingga hampir padam. Raja Naga Utara pun melesat maju. Bayangan tubuh besarnya menutupi sosok kecil Xian, lalu mengangkat tangan raksasanya yang berlumuran darah, siap mengakhiri segalanya. Sontak tepat ketika ujung jari berdarah itu hanya berjarak 1 inci dari kening Xian. Ruang di sekitarnya mendadak membeku. Gelombang panas ekstrim meledak dari kehampaan, cukup kuat untuk menguapkan kabut darah dalam sekejap. Api merah muda yang indah. Namun syarat niat membunuh muncul tiba-tiba membentuk dinding perlindungan yang tak tertembus di hadapan Xian. Cahaya api tersebut menerangi wajah Xian yang pucat menghadirkan secercah harapan di matanya yang hampir padam. Dari dalam kobaran purifying demonic lotus flame, seorang pemuda berpakaian hitam melangkah keluar dengan perlahan. Wajahnya yang biasanya tenang kini tampak mengerikan dengan kilatan amarah di matanya yang seolah mampu mengguncang langit. Xiaoyan tidak langsung berbicara. Ia hanya menoleh sekilas ke belakang melihat kondisi Xian yang berada di ambang kematian. Pada saat itu juga, niat membunuh di tubuhnya meledak hingga menyebabkan ruang di seluruh Pulau Naga Utara bergetar dan mulai runtuh. Ia kemudian berbalik menghadap monster 3 wajah tersebut, menyampaikan ancaman dengan suara rendah dan dingin. Menyiratkan bahwa Raja Naga Utara telah berhasil membangkitkan keinginannya untuk menyiksa sang penguasa naga, hingga kematian menjadi sebuah kemewahan. Melihat kemunculan Xiaoyan, Raja Naga Utara menyipitkan ke-6 matanya. Ia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, haus darahnya justru semakin memuncak. Ia menyadari bahwa kedatangan Xiaoyan datang tepat waktu. Bahkan menganggap api surgawi milik Xiaoyan sebagai bahan tambahan untuk melahap sisa daging di pulau tersebut. Di luar formasi, Cailin muncul di sisi Penatua Zuli dengan aura 9 warna yang mencekam. Sementara itu, Xiaoyan berdiri sendirian di tengah lautan darah menghadapi monster 3 wajah tersebut, siap memulai pertarungan paling brutal yang pernah disaksikan oleh suku naga Void kuno. Di tengah lautan darah yang mendidih di Pulau Naga Utara, suasana telah berubah dari sekadar pertempuran menjadi sebuah kiamat kecil.
Api merah muda yang menyelimuti Xian tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga sebagai pemurni yang membakar habis bau busuk formasi demon transformasi naga. Xiaoyan berdiri di sana, dikelilingi kehancuran, namun sorot matanya tetap setenang air yang dalam. Kehadirannya menciptakan kontras yang mencolok, di mana satu sisi adalah monster yang merangkak dari neraka darah. Sementara sisi lainnya adalah seorang pemuda yang membawa cahaya pemurnian. Sontak kemunculan Xiaoyan memicu gelombang emosi di luar formasi. Para sesepuh Pulau Naga Timur, termasuk Zuli, merasakan harapan yang bercampur ketakutan luar biasa. Mereka memandang monster tiga wajah itu dan menyadari bahwa kekuatannya telah menyentuh batas Daosheng bintang 6. Di benua ini, perbedaan satu bintang pada tingkat Daosheng adalah jurang maut yang hampir mustahil diseberangi. Namun bagi Xiaoyan, jurang tersebut hanyalah tantangan lain yang harus ia runtuhkan. Melihat Xiaoyan berdiri di hadapannya, Raja Naga Utara melontarkan ejekan dengan suara menggelegar dari tiga mulutnya yang bergerak serempak menyatakan bahwa keberanian Xiaoyan untuk datang ke tempat ini sama saja dengan menyerahkan nyawanya sendiri. Rasa lapar yang gila terpancar dari mata merah darahnya ketika ia menjilat bibir yang berlumuran darah sambil mengungkapkan bahwa darah Xiaoyan mengandung esensi yang bahkan lebih kuat daripada naga manapun, dan bahwa dengan melahap Xiaoyan, ia tidak hanya akan menjadi kaisar naga, melainkan juga naik ke tingkat dewa. Di sisi lain, Xiaoyan sama sekali tidak memedulikan bualan tersebut. Pandangannya tertuju pada Xian yang kini telah menyusut kembali menjadi wujud gadis kecil yang rapuh. Pemandangan itu memicu amarah dingin di dalam jiwanya. Ia menepuk kepala Xian dengan lembut, lalu menoleh ke arah Cailin, dan dengan nada datar, namun penuh keyakinan meminta agar Xian segera dibawa keluar, sekaligus menyelamatkan sebanyak mungkin anggota suku yang masih bernapas. Ia menyatakan bahwa formasi ini tidak akan bertahan lama setelah ia mulai bergerak. Memahami maksud suaminya sepenuhnya, Cailin hanya mengangguk singkat sebelum segera melesat pergi membawa Xian menjauh dari zona maut. Tak lama kemudian, pertempuran brutal pun pecah. Raja Naga Utara meluncur seperti bayangan darah, mengayunkan pedang raksasanya yang menebas ruang dengan kekuatan yang mampu membelah Pulau Naga menjadi dua. Xiaoyan terpaksa melakukan manuver ekstrim di udara. Setiap kali pedang berdarah itu melintas, Daoqi di tubuhnya bergetar hebat akibat tekanan angin yang ditimbulkan. Benturan demi benturan terus terjadi. Xiaoyan mengerahkan Yellow Spring Palm serta berbagai teknik api. Namun, ia tetap terdesak mundur. Monster tersebut terlalu kuat secara fisik, didorong oleh ribuan jiwa yang telah ia telan. Melihat Xiaoyan terhuyung mundur, puluhan langkah setelah benturan fisik yang keras, Raja Naga Utara tertawa terbahak-bahak. Ia mencemuh kemampuan Xiaoyan, menganggapnya tidak sepadan dengan reputasinya sebagai penakluk aula jiwa. Oke guys, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kita lanjut lagi nanti episode selanjutnya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys.